Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan investigasi dalam audit investigatif. Pada materi kali ini terdapat 7 subpokok pembahasan. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Jangan di skip ya. Poin yang pertama yaitu tujuan audit investigasi. Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa kecurangan atau fraud benar-benar terjadi. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang auditor investigasi harus memiliki kompetensi atau keahlian dan menggunakan keahliannya dengan cermat dalam melaksanakan audit investigasi, sehingga dapat mempercepat proses audit dan menentukan kualitas dari hasil audit investigasi. Tujuan audit investigasi. Tujuan audit investigasi yang pertama yaitu memberhentikan manajemen. Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusinya. Kewajiban fidusi ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan. Yang kedua yaitu memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti. Tujuan ini akan menentukan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Yang ketiga yaitu melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari sebuah karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan meskipun perguncingan seringkali tetap tidak terhindar. Yang keempat, memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya. Aksioma dalam investigasi. Aksioma adalah pernyataan yang tidak dibuktikan atau diragukan lagi dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya. Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan lagi. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus disimpulkan. Association of Certified Fraud Examiners menyebutkan 3 aksioma dalam melakukan audit investigasi atau pemeriksaan fraud, yaitu yang pertama, fraud is hidden atau fraud selalu tersembunyi. Metode atau modus operasinya selalu mengandung tipuan untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya suatu fraud. Misalnya, direksi bank memfasilitasi pelanggannya dengan membuka L atau LC fiktif atau memberikan kredit bodong yang segera menjadi NPL atau non-performing loan. Yang kedua yaitu reverse proof atau pembuktian secara terbalik. Maksud dari pembuktian terbalik ini adalah bahwa pemeriksaan fraud harus didekati dari 2 arah. Untuk membuktikan bahwa fraud terjadi, pembuktian harus dilakukan dengan upaya membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Dengan begitu pula sebaliknya, dalam membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Yang ketiga yaitu existence of fraud atau penetapan fraud oleh pengadilan. Aksioma ini ingin mengatakan secara sederhana bahwa hanya pengadilan yang berhak menetapkan tentang status hukum fraud. Dalam upaya penyelidikan ada tidaknya fraud, investigator membuat dugaan mengenai seorang bersalah atau tidak bersalah. Hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan menetapkan fraud itu terjadi atau tidak. Pertemuan pendahuluan. Pertemuan pendahuluan dapat dilakukan antara akuntan forensik dengan calon klien atau pimpinan perusahaan. Dan akuntan forensik dapat mewawancarai komite audit serta dapat menanyakan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengapa pimpinan menduga adanya fraud? Kedua, pada unit bisnis mana atau transaksi apa yang diduga terjadi fraud sehingga audit investigatif diperlukan? Ketiga, apa sifat dari fraud tersebut? Keempat, kapan fraud diduga terjadi? Kelima, bagaimana masalahnya ditemukan? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang dapat ditanyakan oleh akuntan forensik kepada komite audit. Suatu investigasi hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam investigasi dikenal dengan istilah predication.
Predication adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang berkaitan serta membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan penuh kehati-hatian, dan kesimpulan bahwa fraud telah, sedang, atau akan berlangsung. Predication adalah dasar untuk memulai investigasi. Investigasi atau pemeriksaan fraud tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya predication yang tepat. Investigasi dengan pendekatan teori fraud meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama, analisis data yang tersedia. Kedua, ciptakan atau kembangkan hipotesis berdasarkan analisis di atas. Ketiga, uji atau tes hipotesis tersebut. Dan yang terakhir, perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Oke, pada gambar ini teman-teman dapat melihat bagan pengembangan teori fraud, di mana seorang investigator mengembangkan teori fraudnya. Pada awalnya, sumber-sumber informasi berupa dokumen dan catatan perusahaan, hasil wawancara, serta AKP atau aduan keluhan petunjuk, dan pencarian Google pun merupakan sumber informasi. Kemudian, sumber-sumber informasi tersebut dianalisis untuk menemukan adanya kejanggalan, keganjilan, penyimpangan, dan adanya indikasi fraud yang lebih kuat dari predication awal atau sebaliknya. Semua informasi dan data baru menunjukkan petunjuk bahwa predication awal keliru dan investigator tidak memiliki predication yang memadai. Nah, pada saat inilah investigator membuat keputusan untuk berhenti melakukan investigasi. Baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur tahapan hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama penyelidikan, yang kedua penyidikan, yang ketiga penuntutan, yang keempat pemeriksaan, yang kelima putusan pengadilan, keenam upaya hukum, ketujuh pelaksanaan putusan pengadilan, yang ke-8 pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Karena pembahasan mengenai pemeriksaan fraud merupakan kaidah-kaidah auditing dan pemeriksaan fraud merupakan pembuktian dalam pengadilan, maka saya hanya akan menjelaskan mengenai tahap 1 sampai dengan tahap 6 yang merupakan upaya pembuktian dalam pengadilan. Tahap 1 yaitu penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan dilakukan. Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Pada tahap kedua adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Untuk mencari dan mengumpulkan bukti, undang-undang memberi wewenang kepada penyidik untuk yang pertama menggeledah dan menyita surat dan barang bukti. Yang kedua, memanggil dan memeriksa saksi yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi. Yang ketiga, memanggil dan memeriksa tersangka yang keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Yang keempat, mendatangkan ahli untuk memperoleh keterangan ahli yang dapat juga diberikan dalam bentuk laporan ahli. Yang kelima, menahan tersangka dalam hal tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi melakukan tindak pidana. Pada tahap yang ketiga yaitu pra-penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jasa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan,
yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Setelah penuntut umum menerima dan atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah atau belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap yang keempat, yaitu pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan mempunyai satu tujuan, yaitu mencari alat bukti yang membentuk keyakinan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa. Hanya alat bukti sah yang diperoleh di sidang pengadilan yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Alat bukti tersebut ialah yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat keterangan terdakwa, yang kelima petunjuk. Tahap yang kelima yaitu putusan pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang saya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh di sidang pengadilan, hakim dapat menjatuhkan putusan seperti berikut ini. Yang pertama, putusan pemidanaan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang kedua, putusan bebas. Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila pengadilan berpendapat bahwa sebuah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, atau terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Pada tahap ke-6 yaitu upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, atau hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri atas pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bukti dan pembuktian, auditing dan hukum. Bukti menurut hukum dan bukti audit memiliki banyak kesamaan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan bukti. Untuk mendorong keyakinan tentang kebenaran atau kesalahan setiap pernyataan atau suatu masalah, keyakinan dibangun dari pertimbangan atas informasi. Informasi tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk apapun yang merupakan bukti. Keandalan bukti audit berbeda dengan bukti menurut hukum, yaitu bukti menurut hukum sangat mengandalkan pengakuan lisan, sedangkan bukti audit lebih mengandalkan bukti-bukti dokumen. Bukti menurut hukum memungkinkan pernyataan-pernyataan tertentu. Misalnya hukum dinyatakan bahwa fakta-fakta yang tertera pada instrumen tertulis antara pihak-pihak yang berkepentingan adalah benar. Sedangkan auditor tidak dibatasi pada anggapan atau pernyataan tertentu dan memperoleh bukti audit. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.